Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kaifa haluk bi khair. Assalamualaikum kaifa haluk bi khair. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum kaifa haluk bi khair. Kelas 4 bagaimana kabarmu? Baik. Kelas 4 bagaimana kabarmu? Baik. Alhamdulillah, ketemu kembali dengan Pak Yakin. Kita akan belajar bab baru, bab 4. Ada yang tahu anak-anak? Benar sekali. Bab 4 kita akan belajar yaitu memasuki usia balik. Sebelum kita ke pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa memohon pada Allah mudah-mudahan pembelajaran kita diberi kemudahan, kelancaran, dan kefahaman. Semuanya siap berdoa, siap 1, 2, 3, 4. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Selanjutnya Pak Yakin akan menyampaikan pembelajaran pada hari ini. Kita akan belajar apa saja? Ada yang tahu? Betul. Yang pertama, kita akan mengenal tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik menurut fikih, kemudian ada tanda-tanda balik menurut biologi atau kesehatan, kemudian kewajiban anak yang telah balik. Apa saja kewajiban yang harus dilakukan seseorang ketika sudah balik? Nah, apa sih balik itu? Ada yang tahu? Balik artinya, atau biasanya orang menyebut balik gitu. Balik artinya batas usia seseorang anak telah berkewajiban menjalankan syariat Islam. Nah, berapa batas usia balik?
seseorang atau anak itu. Batas usianya antara laki-laki dan perempuan berbeda. Untuk anak laki-laki, batas usia baliknya adalah 15 tahun. Kalau anak perempuan itu adalah 9 tahun. Baik, kita lanjutkan. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Tadi yang Pak Yakin sampaikan ada dua, menurut fikih dan menurut biologi. Yang pertama kita akan membahas yaitu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama untuk anak laki-laki terlebih dahulu, nomor satu adalah ihtilam. Apa sih ihtilam? Ihtilam artinya mimpi basah. Nah, biasanya anak laki-laki kalau sudah balik tandanya ini. Ihtilam itu mimpi basah ketika orang anak laki-laki tidur kemudian keluar cairan dari kelaminnya, malam-malam tidur, paginya basah. Nah, berarti anak tersebut setelah terjadi atau mimpi itu sudah masuk usia balik. Kalau dari umurnya itu berumur 15 tahun. Apa harus 15 tahun? Tidak. Ketika anak laki-laki sudah mimpi basah, misalkan 14 tahun lebih berapa, nah, sudah mimpi basah berarti sudah balik. Tapi kalau 10 tahun ke bawah biasanya belum mimpi itu. Oke, kita lanjutkan. Tanda-tanda balik bagi seorang perempuan menurut ilmu fikih yang pertama adalah datang bulan atau haid. Ada yang menyebut menstruasi. Nah, biasanya seorang perempuan keluar darah. Nah, usianya berapa biasanya, Bapak? Usianya biasanya 9 tahun. Ada yang juga kadang 10 tahun, ada yang 9 tahun lebih berapa bulan. Itu setiap anak tidak sama. Jadi ketika sudah haid seseorang atau anak tersebut itu sudah dikatakan balik. Nah, apa saja kewajiban atau mohon maaf, apa yang dilarang bagi perempuan atau anak perempuan atau seorang perempuan yang tidak boleh dilakukan. Jadi ketika perempuan haid atau menstruasi, apa saja yang dilarang? Yang pertama adalah dilarang melakukan ibadah sholat. Karena ada hadis yang artinya begini, dari Fatimah binti Qais berkata, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila datang haid, maka tinggalkanlah sholat, dan apabila telah selesai, maka mandilah dan kerjakanlah sholat. Hadis riwayat An-Nasai. Jelas sekali bahwasanya sholat itu kewajiban bagi setiap orang Islam. Tetapi ketika seorang perempuan haid, justru hukumnya berbalik menjadi haram melakukan sholat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, anak-anak semuanya ketika anak perempuan ini khususnya kalau datang bulan haid atau menstruasi, tidak boleh kita membaca Al-Quran, itu tidak boleh. Dan yang ketiga, tidak boleh berpuasa. Ketika bulan Ramadan datang, itu adalah kewajiban, tetapi ketika datang bulan, maka justru haram puasa baginya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang tanda-tanda balik menurut
ilmu biologi. Yang pertama, anak laki-laki terlebih dahulu. Ya, diingat-ingat ini. Yang pertama adalah hormon testosteron itu meningkat. Apa tuh Pak hormon itu? Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Jadi nanti kalau kalian sudah belajar biologi akan tahu. Yang kedua, tumbuh jakun. Kalau jakun pastinya sudah tahu. Jakun itu yang berada di leher depan laki-laki itu. Biasanya kalau masih kecil belum nampak, tapi kalau sudah beranjak dewasa atau sudah balik itu sudah tumbuh kelihatan. Kemudian tanda balik yang ketiga bagi seorang laki-laki adalah suaranya itu biasanya pecah atau lebih besar. Asalnya suaranya kecil jadi gede gitu. Kemudian yang keempat adalah tumbuh rambut di sekitar area sensitif atau kalau anak laki-laki biasanya tumbuh rambut di sekitar dagu ataupun kumis. Nah, itu berarti sudah balik gitu. Kemudian yang kelima, produksi keringat meningkat. Jangan khawatir, jangan heran anak laki-laki kalau sudah mulai balik atau sudah balik, sudah gede, kok bau badannya nggak enak ya. Nah, itu berarti termasuk tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Kita lanjutkan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi untuk anak perempuan. Yang pertama adalah buah dada mulai tumbuh. Nah, itu kalau ciri bagi seorang perempuan. Yang kedua, pinggang melebar. Biasanya ini pinggang antara laki-laki dan perempuan itu lebih lebar perempuan. Yang ketiga, mengalami periode menstruasi atau haid. Anak perempuan yang sudah balik itu akan mengalami yang namanya menstruasi atau haid. Kemudian yang keempat, perubahan suasana hati. Nah, biasanya seorang perempuan itu kan apa namanya perasaannya lembut, perasaannya, nah itu akan mengalami perubahan tersebut. Kemudian yang kelima adalah suara menjadi nyaring. Nah, itu tanda-tanda balik bagi seorang perempuan menurut ilmu biologi. Nah, sekarang apa kewajiban anak yang telah memasuki usia balik? Nah, ini harus tahu nih kalian yang akan balik atau mungkin ada belum ini kelas 4 yang balik ini. Nah, kewajiban yang pertama adalah ketika anak tersebut atau seseorang sudah balik yaitu melaksanakan sholat fardu. Sholat fardu itu wajib bagi seseorang yang sudah balik. Kecil kok sudah sholat Pak? Iya, itu harus latihan sholat dulu. Diperintahkan sholat itu juga kewajiban agama. Apalagi kalau sudah balik. Meninggalkan sholat berarti dosa-dosanya siapa? Kalian sendiri. Orang tuanya sedang mengingatkan, gurunya mengingatkan. Kok tidak sholat? Yang dosa berarti kalian sendiri. Dan yang kedua, kewajibannya adalah menunaikan puasa Ramadan. Jika sudah datang bulan Ramadan, maka wajib bagi seorang yang sudah balik. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah menutup aurat. Kalau laki-laki wajibnya sebenarnya antara pusar dan lutut, tapi kalau sopannya ya pakai baju, pakai celana panjang. Pokoknya yang sopan menurut syar'an wa adatan. Kalau seorang perempuan itu menutup semua kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian kewajibannya adalah menjaga pergaulan.
Kalian kalau sudah balik, wajib hukumnya menjaga pergaulan. Oh, ini baik, ini tidak baik, ini benar, ini salah. Itu harus ngerti. Dan yang terakhir adalah mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu hukumnya wajib sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ngan Anasin bin Malik qala qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, rawahu Ibnu Majah. Yang artinya dari Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jelas mencari ilmu itu wajib. Ada juga yang mengatakan hadis menuntut ilmu itu mulai dari lahir sampai meninggal. Nah, itu kewajiban anak yang telah balik. Yang terakhir, perhatikan dan yang paling utama di kesimpulan, anak yang telah balik harus melaksanakan semua perintah Allah dengan penuh tanggung jawab, sungguh-sungguh, dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, Allah memerintahkan hambanya untuk beribadah, untuk melaksanakan kewajiban, dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat Pak Yakin sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk lebih jelasnya lagi, anak-anak bisa melihat buku paketnya, bisa melihat dari buku-buku yang lain tentang usia balik. Itu insya Allah banyak referensinya. Baik, sebelum Pak Yakin tutup, sebelum salam, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu semuanya. Siap berdoa, siap. 1, 2, 3, 4. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihat. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Pak Yakin sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Pak Yakin tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.